Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Muhammad Syukur selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Perkenalkan, nama saya Cincin Aprilia Cahyani, NIM 34014191101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis dan dokumentasi dalam bentuk video terkait fenomena di masyarakat sekitar dengan menggunakan perspektif teori sosiologi modern yang sudah pernah dipelajari. Yang pertama, kita akan masuk pada contoh kasus terkait fenomena masyarakat sekitar. Saya mengambil contoh kasus yang simpel, yang sering sekali kita jumpai di masa sekarang ini, dan bahkan saya sendiri pernah mengalami ini, di mana di lingkungan sekitar kita bahwa masyarakat zaman sekarang ini bersifat konsumtif. Bisa kita lihat entah itu dari teman sekelas, teman di sosial media, atau bahkan orang-orang yang aktif di sosial media seperti selebgram dan lain-lain yang sekarang ini sering kita jumpai. Misal ada orang tertentu yang memposting foto di sosial media selalu menggunakan pakaian modis, stylish, yang memamerkan produk apa saja yang dipakai oleh orang tersebut. Outfitnya seperti apa, mereknya apa saja, harganya berapa, belinya di mana. Yang artinya mereka membeli pakaian bukan karena butuh, tetapi karena mengikuti tren atau gaya pakaian, supaya dikatakan keren dan modis. Inilah pola konsumsi masyarakat postmodern yang ditandai dengan bergesernya orientasi konsumsi, yang semula ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, malah bergeser menjadi gaya hidup. Yang mana masyarakat konsumsi ini akan melahirkan masyarakat tontonan atau spectacle society. Masyarakat tontonan atau spectacle society merupakan masyarakat yang saling menonton dan bertukar simbol. Di masa sekarang ini, yang dilihat adalah apa yang Anda kenakan dan apa yang orang lain kenakan, yang mana kita menjadi saling menonton antara satu sama lain. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus. Yang ini contoh kasus yang pernah saya alami sendiri, atau mungkin Anda juga pernah mengalami ini. Ketika kita sedang berbelanja di suatu tempat, misal minimarket, kita sebenarnya niat awal dari rumah hanya ingin membeli satu produk, misal ingin membeli sabun. Tetapi ketika begitu sampai di tempat belanja minimarket tersebut, kita melihat tatanan barang-barang lain dengan sangat rapi dan pencahayaan tertentu, sehingga bisa menstimulus konsumen untuk tertarik membeli barang tersebut. Dan ketika kita melihat produk tertentu begitu menarik, padahal yang niatnya hanya ingin membeli satu produk, yaitu sabun, tiba-tiba tertarik untuk membeli barang-barang yang lain dengan berkata, kayaknya aku butuh ini deh, kayaknya aku butuh itu deh. Jadi barang-barang ini dan itu ikut terbeli juga. Yang niatnya kita cuma mau membeli 10.000, ternyata pada saat sampai di kasir kita membayarnya 100.000. Inilah contoh kesadaran konsumen yang dikonstruksikan oleh kapitalisme global. Selanjutnya, kita akan menganalisis dari contoh kasus tersebut dengan menggunakan teori sosiologi modern, yaitu teori Jean Baudrillard. Kita awali dengan Jean Baudrillard. Jean Baudrillard adalah seorang pakar teori kebudayaan, filsuf kontemporer, sosiolog, fotografer, dan komentator politik asal Prancis. Ia lahir di Reims pada tanggal 20 Juni 1929 dan meninggal di Paris pada tanggal 6 Maret 2007. Karya-karyanya banyak dikaitkan dengan postmodernisme dan poststrukturalisme. Kata kunci yang bisa kita pahami dari teori Jean Baudrillard adalah tentang masyarakat konsumsi. Jean Baudrillard ini mencoba melihat fenomena-fenomena sosial budaya melalui pola konsumsi masyarakat sebagai dampak dari kapitalisme global. Di mana pasar global semakin meluas, maka produk-produk dari hasil kapitalisme juga akan semakin banyak. Pasar yang semakin meluas ini tentu akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Ciri kebudayaan modern yaitu kebudayaan uang bukan lagi menjadi alat ukur, akan tetapi menjadi simbol, tanda, dan motif utama. Artinya, konsumsi masyarakat modern bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan lebih pada pemenuhan hasrat.
Oleh tatanan kapitalisme global, masyarakat dikonstruksikan seolah-olah butuh terhadap suatu produk. Misalnya, seorang perempuan di masa modern saat ini dikonstruksikan seolah-olah butuh produk kecantikan merek ini dan butuh perawatan itu. Dan tidak hanya perempuan, laki-laki pun sama. Untuk menjadi perempuan cantik atau untuk menjadi laki-laki ganteng, maka harus pakai produk A yang merek ini, harus pakai baju dengan merek tertentu. Dan untuk bisa menjadi anak gaul zaman now, atau istilahnya hits di Instagram, maka harus punya baju merek A, harus pakai celana merek B, harus pakai jam tangan merek C, HP atau gawainya harus iPhone, dan sebagainya. Yang mana ini hanya mengikuti kemauan hasrat, bukan karena kebutuhan. Kapitalisme global mengarahkan kepada hal yang saya contohkan tadi melalui berbagai macam saluran, tidak hanya televisi, bahkan media sosial juga hadir di tiap masing-masing individu. Jadi, sebuah sistem ini sudah dibangun dalam skala global dan menyentuh pada ruang-ruang pribadi, dengan sering muncul kata, cantik itu yang begini loh, ganteng dan keren itu yang pakai baju ini dan merek ini loh. Hal tersebut berdasarkan teori Baudrillard, konsumen tidak membeli barang untuk mengekspresikan perasaan yang sudah ada tentang siapa mereka. Dan begitu pun sebaliknya, konsumen menciptakan perasaan tentang siapa mereka melalui apa yang mereka beli. Sehingga pola konsumsi masyarakat modern lebih pada konsumsi sebagai tanda daripada nilai guna barang atau objek yang dikonsumsi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.